Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah. Diriwayatkan oleh para ulama hadis kita, oleh para imam hadis kita tentang salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Haram. Sahabat Abdullah bin Haram ini ketika terjadi perang Uhud, beliau ikut serta menjadi salah seorang tentara, menjadi salah seorang mujahid. Dan ketika perang Uhud selesai, beliau adalah salah seorang sahabat yang diberikan kemuliaan oleh Allah, berhasil meraih kesyahidan, gugur dalam medan perang. Namun sahabat Abdullah bin Haram, beliau ini sebelum berangkat ke medan Uhud untuk berjihad, beliau ternyata punya hutang kepada salah seorang Yahudi. Beliau itu punya hutang sebanyak 30 wasak kurma. Sahabat ini juga punya seorang anaknya anak yang berbakti, anak yang paham dengan agama. Ketika beliau tahu ayahnya syahid dan meninggal dalam perang Uhud, maka hal yang pertama dipikirkan oleh anaknya adalah bagaimana cara untuk membayar dan melunasi hutang yang ditinggalkan oleh ayahnya. Beliau melihat kebun kurma, dan ketika kebun kurma ini dilihat, beliau memprediksi hasil dari buah kurma ini tidak akan mencukupi untuk melunasi hutang ayahnya. Maka sahabat Jabir bin Abdullah, beliau pergi menemui Yahudi Abu Syiham yang memberikan hutang kepada ayahnya. Beliau datang untuk meminta tangguh agar waktu pelunasan hutang ayahnya diperlama, tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Akan tetapi orang Yahudi ini yang bernama Abu Syiham ini menolak, tidak mau memberikan tangguh. Si Yahudi tetap ingin agar hutang dilunasi tepat pada waktunya. Sementara Jabir tidak mencukupi, tidak punya uang atau tidak punya kurma yang cukup untuk melunasi hutang. Maka Jabir pun terpikir untuk mendatangi Nabi SAW. Jabir melaporkan kondisinya, beliau ingin bayar hutang tetapi hasil kebunnya kemungkinan tidak cukup. Namun si Yahudi tidak mau memberikan tangguh. Maka Jabir minta tolong agar Nabi yang berbicara kepada si Yahudi, agar Nabi yang meminta langsung agar si Yahudi mau memberikan tangguh. Maka Nabi SAW pun sesuai dengan permintaan Jabir pergi menemui Abu Syiham dan berkata kepada Abu Syiham, "Ya Abu Syiham, alzir Jabiron, berikanlah tangguh kepada Jabir untuk melunasi hutang ayahnya." Namun jawaban si Yahudi masih sama. Meskipun Nabi yang datang meminta, si Yahudi tetap tidak mau memberikan tangguh. Hutang harus tetap dilunasi sesuai dengan waktu perjanjian pertama. Maka apa kata Nabi kepada Jabir? "Wahai Jabir, tunjukkan kepada saya di mana kebun kurma engkau." Maka Nabi SAW dibawa oleh Jabir ke kebun kurmanya. Nabi masuk ke area kebun kurma. Kemudian setelah selesai berkeliling-keliling dari kebun kurma, kata Nabi kepada Jabir, "Wahai Jabir, panenlah, ambillah, potonglah, pokoknya panen, ambil kurma yang ada." Nabi pergi dan Jabir pun memanen apa yang diperintahkan oleh Nabi. Setelah dipanen, Jabir kaget luar biasa. Semula prediksinya kurmanya ini tidak akan mencukupi untuk membayar hutang ayahnya yang 30 wasak. Tetapi setelah diperintahkan oleh Nabi agar kurmanya dipanen, kagetnya luar biasa. Karena hasilnya tidak hanya bisa mencukupi untuk membayar hutang, bahkan masih banyak yang tersisa yang bisa digunakan oleh Jabir. Keberkahan yang luar biasa. Maka selesai dipanen, kemudian Jabir pun mendatangi Nabi SAW. Datanglah ke rumah Nabi. Ternyata ketika datang ke rumah Nabi, Nabi sedang sholat. Jabir menunggu. Selesai Nabi sholat, dikatakan oleh Jabir, "Wahai Rasulullah, luar biasa. Ternyata hasil panen dari kebun kurma saya bisa melunasi hutang ayah. Bahkan lebih dari itu, masih ada yang tersisa untuk saya." Maka kata Nabi kepada Jabir, engkau temui Umar dan engkau sampaikanlah peristiwa ini kepada Umar.
Jabir pun datang menemui Sayyidina Umar dan mengatakan kalau hasil panen kebun kurmanya meningkat luar biasa, di luar prediksinya. Jawaban Umar sederhana saja. Kata Umar, saya yakin kalau kebun kurma itu sudah dimasuki oleh Nabi SAW, pasti akan turun berbagai macam keberkahan. Keberkahan untuk kebun kurma itu pasti akan dilipat gandakan oleh Allah. Itu kata Sayyidina Umar. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, jamaah sholat zuhur yang dimuliakan oleh Allah, ada dua pelajaran penting yang ingin kita ambil dari kisah bagaimana Jabir ingin melunasi hutang ayahnya. Pelajaran yang pertama adalah terkait dengan pelunasan hutang. Kita melihat jika seandainya ada kewajiban seorang hamba yang digugurkan oleh Allah, yang boleh tidak ditunaikan, yang boleh tidak dibayar, maka itu tentu adalah hutang seorang yang syahid. Kalau seandainya bisa digugurkan, maka yang pertama kali digugurkan oleh Allah, yang dibolehkan untuk tidak dibayar adalah hutang seorang yang syahid. Karena dia mempertaruhkan nyawanya, mengorbankan nyawanya untuk memperjuangkan agama. Tetapi tidak demikian. Semua dosa orang yang syahid di jalan Allah, Allah ampuni. Kecuali satu, hutang kepada sesama. Ini luar biasa. Maka ketika ada keluarga kita, ada karib kerabat yang meninggal dunia, maka sebagai ahli waris, hal pertama yang juga harus diingat-ingat adalah bagaimana cara melunasi hutang. Kalau seandainya ada keluarga, ada orang tua kita, ada saudara, ada karib kerabat kita yang meninggal dunia. Karena salah satu penghalang seseorang untuk masuk surga adalah ketika dia meninggal dunia, dia punya hutang dan hutang ini belum dilunasi. Maka kita lihat tadi, sahabat Jabir bin Abdullah, beliau sangat paham dengan kondisi ini. Meskipun ayah saya seorang yang syahid, meninggal dan gugur dalam membela agama Allah, tetapi dia punya hutang. Maka yang terpikir pertama kali oleh Jabir adalah bagaimana cara melunasi hutang ini. Dan di sini kita juga bisa melihat, jika seorang yang syahid saja hutangnya tidak diputihkan oleh Allah, maka orang-orang yang tidak syahid tentu hutangnya juga tidak akan digugurkan oleh Allah, tidak akan diputihkan. Artinya harus tetap dibayar. Betapapun taatnya seseorang, betapapun alimnya seseorang, betapapun solehnya seseorang, jika dia punya hutang, maka hutang ini harus dilunasi. Maka perkara hutang ini sejatinya adalah perkara yang sangat unik. Kenapa kita katakan hutang ini sesuatu yang unik? Karena kalau kita baca ayat Al-Quran, ternyata ayat Al-Quran yang paling panjang adalah ayat yang berbicara tentang hutang piutang. Dalam surat Al-Baqarah satu halaman penuh, satu ayat. Itu semuanya berbicara tentang masalah hutang piutang. Kenapa begitu panjang ayat tentang hutang piutang? Karena hutang piutang ini perkaranya juga panjang. Tidak hanya bisa selesai di dunia. Kalau tidak selesai di dunia, nanti akan diselesaikan di akhirat. Maka kalau kita lihat lagi tuntunan dari Al-Quran, tuntunan dari hadis tentang hutang piutang ini luar biasa. Dalam pelaksanaan hutang piutang, jika akan ada yang meminjam, jika ada yang berniat meminjamkan, Al-Quran memerintahkan untuk dituliskan. Tidak sekedar dituliskan, ada saksi. Biar tidak ada terjadi pertengkaran di kemudian hari. Biar tidak ada saling klaim. Kalau tidak ditulis bisa jadi ada yang mengklaim si fulan berhutang kepada saya. Atau orang yang berhutang mengatakan saya tidak ada meminjam duit saya. Tetapi ketika Al-Quran mengajarkan hutang piutang itu harus ditulis. Harus ada saksi. Maka tidak akan ada yang dirugikan. Orang yang meminjamkan tidak akan dirugikan. Orang yang meminjam pun tidak bisa dirugikan oleh orang yang meminjamkan. Di samping itu kita juga bisa melihat Al-Quran juga mengajarkan akhlak yang luar biasa. Hadis Nabi mengajarkan akhlak yang luar biasa. Jika orang yang mempunyai kelebihan harta dan dia meminjamkan hutang kepada orang lain, ternyata orang yang berhutang ini tidak memiliki kemampuan untuk membayar. Orang yang meminjamkan atau orang yang menghutangkan punya kesempatan untuk mendapatkan pahala. Bisa menangguhkan pembayaran hutang atau bisa memutihkan. Ini tergantung. Dia tidak wajib menangguhkan, tidak wajib juga memutihkan, tapi pilihan akhlak mulia. Dalam sebuah hadis yang sangat menarik, ada seseorang ketika dia sudah berada di dalam kubur ditanya oleh malaikat, coba engkau ingat, apa kebaikan yang pernah engkau lakukan? Dikatakan oleh orang ini, saya tidak punya kebaikan. Coba ingat lagi, apa kebaikan yang kamu punya? Dia coba ingat, ternyata saya punya satu kebaikan. Saya seorang pedagang.
orang sering meminjam duit kepada saya. Ketika waktu pembayaran hutang tiba dan mereka tidak mampu membayar, saya tangguhkan. Boleh membayar di waktu yang lain. Kalau benar-benar tidak mampu, saya putihkan. Saya bolehkan mereka untuk tidak membayar. Maka ketika mendengar dialog ini, apa kata Allah? Maafkan dia, ampuni, maafkan semua kesalahan dia, ampuni semua kesalahan, karena dia telah berbuat baik kepada sesama manusia. Kemuliaan yang luar biasa bagi orang yang mau memutihkan hutang bagi orang yang benar-benar tidak mampu. Ini yang pertama Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah terkait dengan hutang piutang. Hal yang kedua yang ingin kita pelajari dari hadis tadi adalah bagaimana tawaduknya seorang Nabi SAW. Kita lihat, beliau itu kalau dilihat dari sisi politis adalah seorang kepala negara, presiden. Kalau dilihat dari sisi agama, beliau adalah seorang Nabi, seorang yang mendapatkan wahyu dari Allah. Tetapi luar biasanya Nabi SAW, ketika ada seorang sahabat yang meminta bantuan kepada beliau, Nabi tidak pernah gengsi untuk langsung turun membantu sahabat ini. Ini kepribadian yang luar biasa, yang barangkali sangat perlu dicontoh oleh setiap kita. Seorang nabi, seorang kepala negara, datang orang ke rumah beliau minta bantuan, beliau tidak gengsi, tidak mengusir orang. Apakah kamu tidak tahu saya ini nabi? Kamu tidak tahu saya presiden, ngapain minta bantuan kepada orang lain? Nabi tidak pernah melakukan hal yang seperti itu. Langsung nabi yang turun. Pergi nabi ke rumah si Yahudi untuk meminta agar hutangnya Abdullah ditangguhkan untuk pembayarannya. Maka dalam hal ini kita teringat sebuah syair yang sangat populer di kalangan bangsa Arab. Tasyabbahu bil kiram fa illam takunu mislahum fa innat tasyabu bil kirami falah. Berusahalah meniru orang-orang yang mulia. Berusahalah meniru akhlak baik orang-orang yang mulia. Karena meniru mereka, meniru orang-orang yang baik adalah suatu keberuntungan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang menarik lagi adalah ketika Nabi tadi menjadi perantara, memberikan syafaat untuk Abdullah, ternyata ditolak oleh si Yahudi. Ini menarik. Seorang Nabi minta tolong tapi ditolak oleh seorang Yahudi. Yang hebatnya apa? Nabi tidak pernah baper. Nabi tidak pernah menyeret urusan ini kepada urusan pribadi. Dia tidak tahu saya Nabi. Saya seorang Nabi, kenapa dia tolak? Nabi tidak pernah baper seperti itu. Ini biasa. Ketika kita menolong seseorang, berusaha untuk menolong seseorang, bisa jadi orang yang kita datangi menolak kita, itu bisa jadi. Tetapi jangan pernah baper. Ini luar biasanya Nabi SAW. Jangan pernah ketika kita ingin menolong seseorang kemudian ditolak oleh orang lain, kita bersumpah saya tidak akan menolong orang lain. Tidak boleh seperti itu. Nabi berkali-kali dalam kasus yang lain pernah juga seperti itu. Nabi mendatangi seseorang agar orang lain ada yang ditolong, tetapi ditolak. Tetapi hebatnya Nabi SAW adalah beliau tidak pernah berhenti melakukan kebaikan, tidak pernah berhenti untuk memberikan syafaat kepada orang lain meskipun berkali-kali ditolak. Ketika kita berhenti di saat ditolak oleh orang lain, artinya kita memberikan kesempatan kepada setan untuk menutup peluang kebaikan bagi kita. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Semoga bermanfaat bagi kita bersama. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.